Oke pemirsa, selamat datang balik ke channel John Nick Rider. Topik pembicaraan malam ini tentang biologi medis. Gua nggak jamin ini bakal bisa terstruktur. Jadi yang banyak kayak gue cerita tentang menarasikan, menceritakan apa itu biolog medis, gimana masuk ke biolog medis, job desk-nya, pendidikan yang perluin, kerjaannya gimana, segala macem, dan yang ya sekitaran situ intinya lah. Oke, pertama apa itu biolog medis? Menurut gua, ini disclaimer menurut gua doang ya, gua nggak klaim kalau ini bener. Tapi ini gimana tentang biolog medis yang gua lihat selama ini, diskusi gua sama biolog lain yang lebih senior. Jadi ini adalah rangkuman yang menurut gua ya gini kalau gua jelasin ya. Apa itu biolog medis? Biolog medis itu menurut gua bukan sebuah title atau jabatan resmi pada saat video ini dibuat ya. Gua nggak tahu apakah ada jabatan resmi ada biolog medis, tapi setahu gua nggak ada. Maka itu gue bilang biolog medis itu lebih ke arah sebuah role, kerjaan lo, peran gitu istilahnya dalam sebuah tim di rumah sakit. Mau ditaruh mana ya, untuk formalitas terserah mau taruh mana, tapi kalau di kasus gue taruhnya di lab, karena ya mau di mana lagi yang bener-bener sesuai sama dasarnya gitu loh. Jadi gini, biolog medis, kalau starting pointnya di lab ya berarti lo harus kerjaan di lab dulu kan. Lo kerja di lab, nah itu lo harus bisa mengerti pemeriksaan lo kerjain. Contoh kalau misalnya kayak sampel HPV, Human Papilloma Virus, berarti itu kan dia buat ngeliat di sampel swab cervix perempuan ada strain HPV apa aja yang high risk atau low risk untuk menjadi cervical cancer, kanker cervix. Nah tapi kalau fun fact-nya sebenarnya itu high risk low risk resiko tigernya itu didapat bukan dari data kanker cervix, dimana dari pasien kanker itu kan dicek tuh. Nah ya itu ada itu strain ini, makanya dibilang kalau dapat strain ini dia berarti high risk karena didapatkan virus ini positif pada lebih tinggi populasi perempuan dengan kanker cervix dibanding strain lainnya tuh. Ya itu saya kayak minimal lo ngerti sih, tapi idealnya berarti lo harus ngerti juga kira-kira nanti dia jalan infeksinya gimana, dia di badan dia masuknya lewat mana, selnya mana, dia nanti life cycle itu apa bahasa Indonesia-nya, lingkaran hidupnya ya gimana, replikasi ya segala macem gitu. Itu adalah pengetahuan paling basic yang wajib dimengerti sama biolog medis. Contohnya kenapa itu penting? Karena begini, Indonesia itu gue bilang sebenarnya masih sebuah negara, atau mungkin kayak setahu gue sih ya, itu tuh kita masih buacot anjing. Sebagai manusia di Indonesia masih banyak manusia-manusia itu mendewakan dokter, gue bilang. Apakah salah? Enggak. Gue nggak mau bilang dokter itu bodoh, enggak lah, dokter itu pintar, mereka belajar banyak banget. Tapi ada limit dimana seorang dapat penghafal belajar semua. Pertama, dokter kan belajar klinis ya kan, klinis, obatnya harus apa, terus dia treatmentnya gimana, tekniknya gimana, segala macem. Terus nama penyakitnya apa, kalau dari marka-marka di lab itu hasil lab kayak kolesterol tinggi penyakitnya apa, CRP tinggi apa, prokal tinggi apa, segala macam kan. Nah tapi apakah dokter belajar sampai ke level regulasi genetiknya, terus reaksi-reaksi protein ini dan protein ini segala macam? Kalau orang makan ini kira-kira dia di badan reaksi enzimnya gimana, reaksi hormonalnya gimana, apakah belajar? Kemungkinan besar dokter itu dia bakal tahu
kalau istilahnya dalam kasusnya satu misalnya kayak 3 kali 3 sama 9, tapi dia nggak tahu mengapa 3 kali 3 sama 9, itu istilahnya gitu. Dia tahu hasilnya tapi nggak tahu dalam mengapanya. Nah, disitulah seorang biolog medis harus bisa masuk ke dalam peran tersebut, di mana dia harus bisa mengerti regulasi genetika, reaksi protein, terus reaksi-reaksi lainnya, kimia segala macam di badan, dan juga harus bisa di bagian labnya. Kenapa? Karena biolog medis sebenarnya kalau di menurut gua itu tuh emang ya di situ titik-titik kuatnya di bagian lab. Ini pasti ada bakal ada tentang, tapi kalau menurut gua sih gitu ya. Nah, pertama kita tarik lagi. Nah, itu adalah tentang biolog medis. Pertama, gimana cara jadi biolog medisnya? Menurut gua pertama itu lo harus bisa masuk di bidang kesehatan. Caranya gimana? Dalam hal biolog medis berarti lo harus mengemban pendidikan di bidang kesehatan, atau di sains yang bisa masuk ke arah kesehatan, ya, biologi in general ya, biologi berarti kan, biologi, biokimia. Nah, kalau kasus gue dulu itu sarjananya adalah biomedis, biomedicine. Tapi di Indonesia ada juga D3 biomed, tentang yang kayak permesinan gitu ya. Sehingga buat mencegah biar gak pusing atau biar gampang dimengerti, gue bilangnya biomedical science di sarjana gue. Jadi gue sarjana biomedical science, bachelor of medical science, yang gitu-gitu intinya lah. Yang pertama lu harus masuk ke pendidikan itu. Kalau kasus gue biomedical science. Kemudian, bang, gue dapet 7 gelarnya nih, juga gue dapet pendidikan studi ya. Sekarang gimana? Ya berarti lo harus masuk ke tempat kesehatan. Kasus gue rumah sakit. Kembali tadi gue bilang, iya, title resmi gue adalah laboratory technician. Ya gue tukang lab istilahnya kan, abang-abang lab. Tapi peran lebihnya di situ. Gue harus bisa ngejelasin secara genetika ini gimana, secara regulasinya hormonnya gimana, proteinnya gimana, di dalam badan interaksinya gimana. Dan juga kalau idealnya itu harus saya menghafal juga, atau paling nggak ngerti sih, regulasi genetika atau reaksi-reaksi badan. Contoh gini, misalnya nih ada orang dia sakit perut atau demam lah istilahnya lah. Demam itu kan bukan penyakit sebenarnya. Demam itu adalah gejala di badan, kondisi di badan gitu loh. Berarti kondisi badannya apa? Ya udah demam atau apa, tidak suhu badannya di atas normal. Demam itu banyak faktornya, bisa aja kemungkinan besar dia infeksi kan. Kenapa dari infeksi? Ya karena kalau dari infeksi berarti itu badan itu mau menaikkan suhunya. Nah, menaikkan suhu, karena kalau menaikkan suhu bakteri itu jadi lebih lama geraknya. Nah, tapi kenapa orang tuh kadang kalau demam malah dikasih obat demam ya, atau dikompres gitu loh. Ya sebenarnya kan ya biar bisa istirahat, karena kalau lo sakit lo nggak istirahat malah tambah parah dong istilahnya. Nah, gimana cara obat kerja? Nah, itu kan berarti kan ada bahan-bahan kimianya tuh. Nah, itu biolog medis harus ngerti itu. Misalnya kayak paracetamol ini nanti dia bekerja di bagian mana, di bagian otak mana, bagian otot mana, segala macem. Dia menghambat reseptor apa, segala macam gitu-gituan. Nah, itu biolog medis harus hafal. Sehingga nanti kalau pas bantu dokter bisa dilihat kalau dia ada sakit ini. Kira-kira tuh bisa connect-nya di bagian mana yang nyambungnya. Kalau kasusnya rumit, misalnya kayak ini orang udah sakit-sakit mulu, batuk-batuk mulu, terus ada protein-protein pertandanya tinggi, atau mungkin kayak demam doang, tapi ternyata dia itu marker-marker infeksinya nggak ada, kan muncul pertanyaan juga kan. Nah ya udah,
sebagai dokter ya dia baca kan, dia mikir juga. Tapi di satu sisi biolog medis harus mengerti demam itu dia turunannya kemana, turunannya kemungkinannya dari mana aja gitu. Terus keadaan Indonesia. Di Indonesia itu sebenarnya biolog medis kayak Bali itu bukan jabatan yang resmi ada, tapi kayak ada peran lu dalam tim gitu kan, bantu dokter. Dulu gue percaya bilang dokter itu banyak yang bodoh segala macem, tapi gue bilang dokter itu pintar. Cuma memang ada beberapa hal yang dokter-dokter itu nggak ngerti atau mungkin kurang dalam pengertiannya, maka di situ kita harus menambal itu loh. Nah, satu hal yang menarik gue lihat dari biolog medis itu kan kita kan supportive system kan, kita kan membantu dokter gitu loh. Hal yang gue bilang menarik di sini, gue temukan menarik adalah Indonesia itu kultur perdokterannya dan perperawatannya mungkin juga ya, itu tuh kayak masih senioritas banget. Ya, karena dokter ini sama dokter ini kayak lebih tinggi ya, walaupun yang mesti kayak dokter lebih baru lah. Ya dia kan misalnya bisa aja dia kayak mempertanyakan kan keputusan dokter lamanya kenapa gini. Kalau kan bisa nanya sebagai dok kenapa gini segala macam kan. Tapi ya senioritas jadi nggak berani nanya, takut diomelin tuh ya, karena senioritas gitulah, nggak mau nanya. Atau kadang antar dokter ini ke dokter ini nggak berani nanya segala macem, karena senioritas satu kayak hierarki gitu istilahnya lah. Sama aja kayak di perawat segala macem gitu, yang kayak nggak berani sama dokter. Nah disinilah kalau gue bilang itu kan karena setan sebenarnya berarti kan ya. Nah disinilah unik ya biolog medis bisa ngambil sebuah kelebihan gue bilang. Kenapa? Karena biolog medis tidak masuk dalam lingkaran setan itu gue bilang sih. Sebagai biolog medis sejauh ini gue bisa bebas-bebas aja, gue mau nanya sama siapapun, mau nanya sama dokter jaga, dokter spesialis segala macam, ngobrol-ngobrol aja. Gue mau mempertanyakan bersama mereka sebanyak apapun, gue debat, gue kasih opini lain ya, jadi diskusi-diskusi aja. Karena kulturnya berbeda. Biologi medis itu kan kembali dia kan background apa? Biologi, sains tech segala macam kan, biomedical science, bahkan biotek bisa masuk juga. Itu kan kulturnya riset sebenarnya kan, riset ya berarti debat terbuka sama pembimbing sama dosen-dosen. Ada apa ya, counternya tanya terus sampai akhirnya bisa nemu satu jawaban yang final ya. Tapi kalau dari kedokteran yang gue lihat kayaknya sih beda kulturnya. Kalau saya bilang ya udah lakuin aja, nggak usah banyak cincong istilahnya. Nah karena kultur itulah gue bisa nge-abuse sistem ini, dimana ada hal apa dokter takut tanya, udah sini nggak apa dok, saya tanyain deh. Ya gue tanyain, jadi gue yang ngurusin, ngomong-ngomong, diskusi, komunikasi antar dokter segala macam gitu. Tamat ya. Terus kita lanjut ke pengalaman selama ini 3 tahun. Jadi dulu kan gue lulus pas zaman covid, sehingga gue kerja di lab covid dulu kan. Pesan yang gue pelajari atau hal bedanya adalah kalau mau jadi biolog medis lo harus bener-bener kuat sekuat-kuatnya basic lo. Dalam kasus apa berarti lo harus hafal mati namanya molekular biologi ya, replikasi DNA, RNA, gimana di badan, protein segala macam kan, reaksi-reaksi kimia yang molekular biologi. Dan juga lo harus bener-bener ahli di bidang lo, sehingga kalau pas lo datang ke lab sebelah ngobrol sama dokter ya, itu lo tuh ada basic ya istilahnya. Lo datang dengan lo udah ahli gitu. Komunikasi sebagai biologi medis dengan dokter tuh beda. Lo tuh harus bisa mempunyai sesuatu gitu loh. Itu bakal jadi lempar-lemparan istilahnya, bakal timbal balik. Bukan satu arah dimana lo kayak minta disuapin, lo tanya asal tanya doang. Tapi lo harus berani istilahnya memberikan sebuah argumen atau pertanyaan balik dengan data atau teori-teori lainnya. Contohnya kayak tadi ada kasusnya ini ada kasus apa ya, kayak kasusnya ya demam tadi lah.
kan bisa bilang aja, dok bisa jadi ini karena ini nih, karena ada penyakit lainnya, atau mungkin karena ada interaksi obat sama obat, atau mungkin nggak, dia ada kemungkinan dia salah makan lain, atau bisa jadi dia malah minum alkohol, atau bahkan bisa agak demam jadi tinggi naik suhunya. Itu contoh paling ya agak nggak bener sih, gua nggak usah mikir contoh bagusnya apa. Atau merasa kembung, mungkin kembung deh. Kembung itu kan bisa banyak kemungkinan ya. Bisa aja lo masuk angin, misalkan paling dongeng masuk angin, lo bilangnya katanya masuk angin doang. Tapi kembung bisa aja karena ya asam lambungnya naik. Bisa jadi amit itu malah infeksi, dia bisa aja infeksi atau apa aja perutnya kembung. Atau cacingan kan bisa aja ngarah situ juga. Jadi lo tuh harus bisa mengerti, basic kesehatan kedokteran. Tapi tugas lo bukan benar-benar hafal mati kedokteran. Kenapa? Ya karena itu tugas dokter, bukan tugas lo. Tugas lo itu mengcover dokter dengan cara lo ngerti kedokteran, sehingga kedokter yang ngomong lo bisa ngerti, bilangnya connect juga. Lalu lo tarik masalah itu ke sudut pandang lo sebagai biologi medis di bidang biologi molekuler segala macam, sehingga disitulah terjadi sebuah diskusi, lempar-lemparan bolak-balik, kalau ini gimana, kalau ini gimana, kalau ini gimana, sehingga lo jadi memberikan banyak second opinion ke dokter yang utamanya. Terus balik ke tadi biolog medis ya gitu, berarti kan lo harus masterin dulu bidang-bidang lo ini, harus ngerti dulu, sehingga gini loh, orang kalau normalnya sih ya, yang baiknya ya, kalau nggak pinter ya gimana percaya diri kan, kalau seandainya emang sadar diri. Tapi ada juga kan orang yang sih kayak kalau percaya diri paling kosong otaknya kan. Tapi kalau kita bicara idealnya lah, lo kalau banyak nggak ngerti ya gimana lo percaya diri istilahnya kan. Tapi kalau lo udah lama di bidang ini, udah ngerti, lo hafal mati, disurap aja bisa, ya bakal tunggu percaya diri kan. Dengan percaya diri itu, lo baru bisa akhirnya ngomong ke pihak lain tentang pekerjaan mereka, dan bisa diberikan komentar atau sudut pandang lain tentang pekerjaan mereka dari sudut pandang lo istilahnya. Terus pendidikan, pertama ya gue bilang sih S1 lo harus masuk di bidang sains dulu kan. Tapi ya kalau masuk biologi atau biokimia atau kimia bahkan wismara, ya lo harus benar-benar ngerti bidang kesehatan ini juga, berarti lo harus belajar banyak, baca banyak segala macem. Apalagi di kerja ya lo nggak bisa karena disuapin semua, lo harus belajar juga. Cara bertanya itu juga penting. Bedain bertanya yang lu mau mempertanyakan hasil diskusi lu, hasil belajar lu, sama nanya minta disuapin. Itu beda. Contoh misalnya kayak kasusnya itu Wilms tumor sama satu lagi apa ya, nefroblastoma Wilms tumor sama neuroblastoma. Itu sama-sama di bawah kan daerah pencernaan. Kalau neuroblastoma itu dia bisa di daerah pencernaan mana aja muncul pertamanya. Tapi kalau nefroblastoma dia itu muncul di ginjal pertamanya, yang gue baca sih gitu ya. Kalau kasus contoh kayak kasusnya ada pasien, dia pertama dia bilang nefroblastoma, kemudian dia udah di ginjal dekat, padahal diketok neuroblastoma. Kalau orang yang nggak ngerti apa, nggak belajar, dia bakal tanya, kok gitu? Tapi kalau orang nggak belajar, ya kalau muncul pertanyaan, kenapa bisa gitu? Kemudian dia tanya dulu kan, dia belajar dulu. Regulasi genetik itu gimana? Tahap muncul perkembangan penyakitnya di mana? Dalam kasus ini neuroblastoma itu tuh udah muncul di saat pembelahan sekitar janin ya, pas masih di kandungan itulah. Di regulasi genetik di arah situ. Sedangkan nefroblastoma itu baru mulai muncul itu sekitar udah lahir. Nah itu baru gue nanya. Nah, kalau gitu pertanyaannya kemungkinan bisa ditanya,
apakah mungkin dikarenakan ini dua penyakit tidak berhubungan, tidak memiliki satu gen yang sama yang menyebabkan penyakit ya, apakah mungkin kemungkinan dokternya salah diagnosa? Nah, itu baru pertanyaan yang lebih tinggi lagi, derajat analisanya. Terus pengalaman gue selama ini ya gitu. Terus gue juga pengen randomly bilang aja sih, bagi kalian manusia-manusia yang gak olahraga, saran gue adalah ya olahraga. Ya mungkin tujuannya itu nggak usah barang berat tuh, kayak keker, kayak bodybuilder gitu kan, orang binaragawan gede banget badannya kan. Tapi paling nggak cukup biar lo fit gitu loh istilahnya, lo kuatnya ngapa-ngapain, sehat aja istilahnya. Kalau badan lo sehat, apalagi kalau mau kejar fit, pasti pelan-pelan badan lo bakal kebentuk istilahnya. Nggak mesti yang kayak berotot keker gitu, tapi paling nggak kelihatannya berbentuk itu loh, nggak kayak ya bentuk bulat nggak jelas aja. Dan juga kalau lu agak-agak nggak terlalu berantakan badannya, itu bakal ngefek ke kejernihan pikiran lu segala macem, dan lu bakal lebih pede juga, bakal naik percaya lu bakal naik gitu loh kalau lu olahraga segala macem, ngaruh gitu. Misalnya gue bagi yang nggak olahraga ya olahraga sebisa mungkin. Dan ya segitu dulu dari gue untuk video kali ini. Makasih udah balik ke channel Dokter kayak biasa, dan kayak biasa semoga tetap sehat selalu, dan ya langsung balik, love you all, John Drake out.